Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar cloud computing kami. Di sini saya Alexander Aulia dengan NIM 101032400001. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Nugraha dengan NIM 101032400055. Saya Muhammad Atta Rusman dengan NIM 101032400073. Oke, jadi judul tugas besar kita kali ini adalah membangun sebuah aplikasi kas RW untuk mengelola pencatatan, pengeluaran, dan pemasukan keuangan di suatu RW. Dengan judul laporan yaitu aplikasi microservice pengelolaan keuangan warga berbasis web dengan implementasi AWS EC2. Selanjutnya, latar belakang masalah. Yang pertama itu ada pencatatan manual, kemudian sistem terpecah, risiko kesalahan, dan solusi digital kas RW. Pencatatan manual berbasis Microsoft Excel rentan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan file. Kemudian sistem yang terpecah menyulitkan penelusuran riwayat transaksi lintas bulan. Selanjutnya, sangat berisiko memicu kesalahan rekapitulasi akibat formula yang tidak konsisten. Dan yang terakhir yaitu solusi digital, yaitu kas RW. Aplikasi kas RW hadir mengdigitalisasi pencatatan secara terpusat pada infrastruktur AWS EC2. Selanjutnya ada rumusan dan tujuan. Yang pertama itu rumusan masalah. Rumusan masalah 1, arsitektur terintegrasi. Bagaimana merancang arsitektur microservice three-tier, database, back-end, dan front-end di AWS EC2 agar beroperasi secara independen namun kohesif. Yang kedua itu konsistensi lingkungan. Bagaimana melakukan kontainerisasi aplikasi menggunakan Docker guna menjamin stabilitas tanpa bergantung pada spesifikasi server. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, itu implementasi cloud, merancang dan mendeploy arsitektur microservice terdistribusi pada AWS EC2 agar aplikasi beroperasi secara andal. Yang kedua itu ada eksekusi stabil, menggunakan Docker untuk memastikan konsistensi kode dari tahap pengembangan hingga rilis produksi di server. Selanjutnya, ada manfaat aplikasi. Yang pertama itu untuk pengurus dan warga, mengelola keuangan kas RW menjadi jauh lebih tertib, transparan, dan mudah diakses secara terpusat dari mana saja tanpa Excel bulanan. Untuk pengembang aplikasi, arsitektur microservice dan Docker memberikan kemudahan untuk mengembangkan, menguji, dan memelihara modul secara independen. Kemudian untuk dunia akademik, menjadi referensi praktis terkait penerapan arsitektur modern berbasis kontainer di ekosistem cloud AWS untuk kebutuhan organisasi lokal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Elsia Nur Aulia. Di sini saya akan membacakan topologi dan infrastruktur AWS. Yang pertama, AWS Learner Lab. Aplikasi kas RW berjalan di lingkungan cloud dengan parameter spesifik. Dideploy pada AWS Learner Lab menggunakan instance EC2 seperti Kimiko US Ubuntu. Yang kedua, konfigurasi port security. Port 22 SSH, akses administrasi server jarak jauh secara aman. Port 80 HTTP, jalur akses publik menuju antarmuka web front-end. Port 8000 TCP, komunikasi aktif khusus antara front-end dan layanan back-end. Lalu, tag aplikasi three-tier. Yang pertama, MySQL 8.0. Database tier digunakan untuk menyimpan seluruh data keuangan secara persisten. Dipilih karena stabilitas tinggi dan kompatibilitas ORM Python. Yang kedua, Fast API Python. Backend tier, framework modern, penghasil REST API cepat. Menangani seluruh logika bisnis code, transaksi dengan validasi otomatis. Yang ketiga, Nginx plus frontend. Frontend tier menggunakan HTML, JS, dan Tailwind CSS yang dilayani oleh Nginx Web Server untuk menyajikan UI interaktif ke warga. Analisis pendekatan arsitektur, aspek evaluasi, pengelolaan layanan, konsistensi lingkungan, kemudahan pembaruan, isolasi kegagalan. Berikut microservice plus Docker, independent per komponen, closely coupled, terjamin identik melalui lingkungan terisolasi, cukup update container, modul yang terkait, kerusakan terlokalisir, sistem lain tetap hidup. Untuk monolitik plus bare metal, terpusat dalam satu aplikasi tunggal, bergantung penuh pada
konfigurasi US Server, seluruh aplikasi wajib dideploy ulang. Satu modul gagal dapat mematikan seluruh sistem. Implementasi Docker Compose. Lingkungan terisolasi mengelola 3 layanan utama, database, backend, frontend. Terintegrasi via Docker Compose YAML, menghilangkan kendala "It works on my machine" berkat lingkungan terisolasi yang identik. Yang kedua, manajemen data dan deploy, menerapkan volume mapping var lib MySQL agar data finansial tidak terhapus saat kontainer di restart. Deployment dilakukan via GitHub ke server EC2 dengan sangat efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Ataya Rusman. Kemudian ada pengujian fungsionalitas CRUD, yakni create, read, update, dan delete. CRUD sendiri yaitu data from transaksi berhasil masuk ke MySQL dan memperbarui saldo UI tanpa perlu refresh manual. Kemudian read adalah sistem sukses merender seluruh tabel riwayat keuangan dan memproses komputasi kalkulasi saldo. Kemudian yang ketiga ada update, pembaruan keterangan maupun nominal berhasil dieksekusi via API dan dipantulkan seketika pada layar. Yang terakhir ada delete, penghapusan, transaksi berhasil dicabut permanen dari database, memicu kalkulasi ulang sisa saldo RW secara real time. Kemudian ada fitur tambahan pelaporan, yakni ada detail transaksi dan ekspor laporan PDF. Fitur interaktif yang menampilkan rincian komprehensif saat baris transaksi diklik, memuat ID unik, tanggal, status, dan keterangan. Fitur ini menjawab masalah transparansi dari pencatatan Excel yang sulit ditelusuri riwayat detailnya. Kemudian ada eksplor laporan PDF, otomatisasi penyusunan laporan keuangan untuk pengurus via endpoint API terdedikasi. Sistem mengambil data terkini, memprosesnya via template Jinja 2, dan mengkonversinya menjadi dokumen PDF rapi menggunakan WYSIWYG dalam hitungan detik. Kesimpulan proyek, aplikasi Kas RW sukses dideploy penuh di AWS EC2, membuktikan keandalan arsitektur cloud untuk pengelolaan level komunitas. Pemanfaatan Docker Microservice efektif mengeliminasi error deployment lintas environment. Transformasi dari dokumen Excel manual ini menghasilkan sistem terpusat yang 100% lebih transparan, aman dari risiko file korup, dan sangat mudah diakses pengurus. Saran pengembangan terbagi jadi 3, enkripsi SSL atau TLS, sistem autentikasi, dan load balancer. Saat ini, transmisi memakai HTTP dasar, perlu aktivasi HTTPS untuk mengamankan pertukaran data finansial warga dari ancaman penyadapan. Implementasi proteksi login berbasis token seperti JWT agar hanya pengurus RW berwenang yang bisa mengubah data transaksi kas. Load balancer, integrasi Elastic Load Balancer atau ELB jika volume traffic RW meningkat demi mencegah single point of failure pada instance tunggal. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok 6 dan selanjutnya akan dilakukan demonstrasi oleh rekan saya yakni Dika Setyanugraha. Oke, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan bagaimana web ini bekerja. Yang pertama, kita akan mencoba untuk menambah transaksi dengan menekan tombol tambah transaksi di pojok kanan atas ini. Selanjutnya akan muncul modal yang meminta untuk diisikan tiap formnya. Pertama itu ada tanggal, kita isi dengan tanggal hari ini. Kemudian untuk keterangan misalkan iuran. Kemudian untuk jumlahnya itu 300.000. Jenis transaksinya itu pemasukan dan kita akan simpan transaksi. Ketika sudah disimpan maka otomatis data yang tadi kita masukkan itu akan tersimpan di dalam tabel riwayat transaksi berikut. Kemudian saldo akan bertambah dan pemasukan juga akan bertambah. Selanjutnya kita akan menambah transaksi, namun dengan jenis transaksi itu pengeluaran. Untuk tanggal kita samakan saja. Dengan jumlahnya itu kita buat 50.000. Kita simpan transaksi. Maka saldo akan mengakumulasi dari jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran, di mana jumlah pemasukan ini ada 300.000, jumlah pengeluaran 50.000, maka saldo otomatis akan berubah menjadi 250.000. Selanjutnya kita akan mencoba fitur edit untuk pemasukan, di mana kalau kita edit form yang tadi kita sudah isi, maka bisa kita edit lagi. Contoh misalnya di sini jumlah ini kita ubah menjadi 250.000.
Kemudian untuk bulan keterangannya kita ubah menjadi bulan Mei. Kita simpan perubahan. Maka otomatis pemasukan akan berubah menjadi 250.000, pengeluaran tetap 50.000, dan saldo akan mengakumulasi dari pemasukan dan pengeluaran. Dengan keterangan di sini juga berubah menjadi, selanjutnya ada fitur detail, di mana kalau misalkan kita pencet detail ini, maka akan muncul modal detail transaksi yang menampilkan ID transaksi, tanggal, keterangan, jenis, pemasukan atau pengeluaran, dan nominalnya. Begitupun kalau misalkan kita coba di jenis pengeluaran. Selanjutnya fitur yang terakhir yang kita buat itu adalah ekspor PDF, di mana kalau misalkan kita pencet tombol ekspor PDF di sini di samping tombol tambah transaksi, maka dia akan otomatis mendownload si PDF. Karena di sini kita masih menggunakan HTTP, belum kita menggunakan SSL atau TLS, maka insecure download blocked. Namun kita keep aja untuk mendownloadnya. Ketika sudah berhasil di-download dan dibuka, maka hasilnya akan seperti ini. Di mana terdapat header, saldo saat ini, total pemasukan dan juga total pengeluaran, dan juga rincian transaksi dan saldo akhir. Sekian sekian demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.